Yo, what's up para Bujang people sekalian? Kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, pada video kali ini, admin Bujang mau membahas mengenai salah satu karakter dari Marvel, yaitu Vision, Host of Idea. Nah, siapa itu Vision, Host of Idea ini? Dan bagaimana ceritanya si Vision ini bisa jadi seperti ini? Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita bahas. Oke, untuk membahas asal-usul dari Vision House of Idea ini, kita mulai dulu dengan karakter yang bernama Nyx ini. Nyx adalah seorang dewi kegelapan dari pantheon Yunani, The Queen of Night, yang sudah ada sebelum adanya alam semesta. Nyx awalnya hidup mengnolep dengan tenang dan bahagia. Namun kehidupan nolepnya terganggu oleh kedatangan cahaya beserta isinya, termasuk dengan kemunculan dewa langit dan petir yaitu Zeus. Nah, singkat cerita, Nyx ini bersama dengan dewa-dewa lainnya bergabung bersama dan membentuk Olympus. Di Olympus ini, Nyx hidup tidak tenang karena merasa terpinggirkan oleh para dewa Olympus lainnya. Namun meski begitu, Nyx tetap bertahan di Olympus. Lalu kemudian, Nyx melihat para dewa melahirkan anak-anak mereka untuk kebahagiaan mereka. Nyx yang juga ingin mendapatkan kebahagiaan memimpikan kegelapan selama 3 hari. Dan kemudian melahirkan anak pertamanya yang bernama Hypnos, the God of Sleep. Anak Nyx ini pun tumbuh di antara para dewa Olympus lainnya. Dia juga berusaha untuk mendapatkan tempat di antara para Olympian. Tapi seperti ibunya, Hypnos tidak mendapatkan tempat di Olympus. Kemudian singkat cerita, umat manusia mulai bermunculan di bumi. Para dewa mulai berinteraksi dengan manusia dan menceritakan kisah-kisah kepahlawanan mereka. Nah, kisah kepahlawanan tentu haruslah memiliki musuh. Dan musuh di dalam cerita para dewa ini adalah kegelapan, alias Nyx si dewa kegelapan ini. Tentu hal ini membuat Nyx menjadi tersinggung. Hal ini semakin diperparah dengan banyaknya para dewa Olympus yang tidak menginginkan Nyx ini berada di antara mereka. Mereka takut dengan kekuatan besar dari kegelapan. Hal tersebut membuat pikiran Nyx ini dipenuhi dengan pengkhianatan, hingga membuat dirinya memimpikan hal tersebut. Dan dari mimpi tersebut, lahirlah 2 anak kembar Nyx yang bernama Apate dan Dolos, dewa menipu dan tipuan. Konflik antara Nyx dan anak-anaknya ini dengan para Olympian pun semakin memanas, hingga akhirnya memicu perang. Namun sayangnya di perang tersebut, Nyx dan anak-anaknya berhasil dikalahkan oleh para dewa Olympus. Dan Zeus memecah jiwa dan kekuatan Nyx ini menjadi 3. Kemudian mempenjarakan Nyx ini beserta anak-anaknya di dalam penjara kegelapan. Penjara yang akan mengurung mereka selama matahari masih bersinar menyinari bumi. Kebencian Nyx pun semakin memuncak. Dan dari kebenciannya itu, Nyx melahirkan anak keempatnya, sekaligus anak terkuatnya yaitu Oasis, dewa kesengsaraan. Catatan kaki, jika ada pengucapan admin yang salah, harap dimaklumi. Nah, kurungan Nyx ini bertahan sangat lama. Namun akhirnya kurungan ini rusak di zaman modern. Sekarang kita akan beralih ke bumi di zaman modern atau masa sekarang. Di sini terlihat Hercules sedang berada di bumi, sedang membereskan sebuah masalah di mana ada monster yang mengamuk di toko perkakas dan mainan. Dan saat Hercules masuk untuk memeriksa, ternyata yang sedang berbuat onar adalah Rocket Raccoon. Hercules pun dengan mudah menangkap Rocket dan membawanya keluar dari toko tersebut. Saat membawa si Rocket ini keluar, tiba-tiba saja langit berubah menjadi gelap. Hal ini juga terjadi di tempat lain. Di sini Wanda dan Hawkeye sedang makan berdua sambil berbincang-bincang. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja langit berubah menjadi gelap. Di tempat lain, Bruce Banner juga melihat langit yang tiba-tiba menjadi gelap dan langsung berubah menjadi Hulk. Langit yang tiba-tiba menjadi gelap ini terjadi di seluruh bumi. Tidak hanya bumi, namun ternyata kegelapan sudah menyebar ke planet-planet lain, hingga alam semesta saat ini ditutupi oleh kegelapan. Kemudian di sini, Voyager, putri dari Grandmaster, mengumpulkan para superhero Avengers seperti Hulk, Vision, Hawkeye, Wanda, dan Hercules untuk mengatasi masalah tersebut. Sebenarnya Voyager berniat mengumpulkan lebih banyak aliansi, namun Hercules mendesak dirinya untuk segera menuju ke Olympus saat tahu ketika rumahnya itu telah diserang. Dan untuk Rocket Raccoon, sebenarnya dia tidak mau ikut, tapi malah diseret oleh Hulk saat akan berteleportasi.
Sesampainya mereka di Olympus, mereka melihat Olympus yang sudah hancur porak-poranda akibat diserang oleh sesuatu. Banyak dewa-dewa Olympus yang terbaring tewas di sana. Dari sekian banyaknya dewa yang tewas, ada satu dewa yang masih bernafas, yaitu Athena. Athena mengatakan jika yang menyerang mereka adalah The Queen of the Night. Dan setelah mengatakan itu, Athena pun tewas di pangkuan Hercules. Di saat mereka semua sedang bersedih, tiba-tiba saja Nyx muncul di belakang Wanda dan menusuk mata Wanda ini dari belakang hingga Wanda pun menjadi tidak bisa melihat. Tentu kemunculan Nyx yang tiba-tiba ini membuat para superhero di sana menyerang Nyx secara spontan. Namun semua serangan mereka tidak ada yang bisa mengenai Nyx. Semua serangan mereka menembus tubuh Nyx ini. Hal ini karena Nyx itu sendiri adalah manifestasi dari kegelapan itu sendiri. Kemudian kita mundur ke beberapa waktu sebelum para hero sampai ke Olympus, di mana di Olympus, Nyx beserta anak-anaknya datang dan menghancurkan Olympus beserta membunuh semua dewa yang ada di sana. Bahkan Zeus sekalipun tewas di tangan Nyx ini. Ini cukup mengagumkan jika kita ingat Nyx yang sekarang ini sedang tidak berada pada kondisi terkuatnya, karena kekuatannya pernah dibagi 3 oleh Zeus saat dia dikurung dulu. Nah, kembali lagi ke saat sekarang, di mana serangan gabungan dari para hero akhirnya berhasil mengenai Nyx. Nyx yang mendapat serangan pun malah memancing Hercules untuk terus menyerang dirinya. Namun Voyager menyadari jika Nyx yang sekarang ini sedang mengalihkan perhatian mereka dan memberi waktu kepada anak-anaknya untuk menemukan pecahan dari kekuatannya agar Nyx ini bisa mendapatkan kekuatan penuhnya lagi. Voyager pun langsung memindahkan para hero ini menuju ke tempat masing-masing anak Nyx yang sedang mencari pecahan jiwa Nyx tadi. Nah, kisah berlanjut di mana para superhero yang terpencar ini mencoba menemukan pecahan jiwa Nyx terlebih dahulu sebelum direbut oleh anak-anak Nyx ini. Namun berhubung video ini mengenai Vision House of Idea, kita skip saja bagian ini. Jadi singkat cerita, Nyx berhasil mendapatkan ketiga pecahan jiwa dan kekuatannya lagi. Dan setelah mendapatkan kekuatan penuhnya, Nyx dengan rencana balas dendamnya untuk membuat segalanya yang ada di universe menjadi kegelapan, berhasil menyadari jika ada sesuatu yang merupakan sumber dari segala hal. Sumber yang melahirkan semuanya. Sebuah rumah yang memiliki kemampuan untuk mengatur ulang universe. Inilah House of Idea, tempat di mana cerita Marvel ditulis dan diciptakan. Tempat yang menghasilkan cahaya, sementara alam semesta ditutupi oleh kegelapan. Para hero melihat Nyx mulai memasuki rumah tersebut. Tentu hal ini bukanlah suatu hal yang baik. Para hero pun langsung mencoba berlari ke arah rumah tersebut untuk menghentikan Nyx. Tapi semakin mereka mendekati rumah tersebut, mereka seperti dilawan oleh suatu kekuatan. Kekuatan dari All Creation. Bahkan selangkah saja mendekati rumah tersebut, seakan terasa seperti ribuan tahun jaraknya. Namun dengan semangat pantang menyerahnya, Hercules berhasil menahan pintu rumah tersebut beberapa saat dan membuat Vision berhasil masuk ke dalam House of Idea. Nah, di dalam House of Idea ini terlihat Vision mulai digambar ulang dan di sini juga ada suara yang berbicara kepada Vision. Ya, suara ini adalah suara dari The One Above All yang ada di House of Idea itu. Di dalam rumah tersebut, Vision juga bertemu dengan Nyx. Di sini Nyx dengan pedenya berkata kepada Vision, "Bagaimana kau akan menghentikanku? Aku adalah kegelapan pertama umat manusia. Aku adalah makhluk utama yang lebih hebat daripada dewa. Dan sementara kau, aku adalah manusia sintetis, tidak lebih. Tapi aku mendengar cerita, dan aku bagian dari cerita itu. Databaseku mengandung file setiap kisah dari Avengers. Dan di sini, House of Idea, mereka akan mengalahkanmu." Vision pun kemudian mengangkat jarinya dan menciptakan sebuah jendela. Ya, seperti jendela di komik-komik gitu. Yang mana setiap jendela yang diciptakan Vision ini adalah sebuah cerita yang akan menjadi kenyataan. Di sini Vision menciptakan jendela dan membuat banyak superhero muncul di sana untuk melawan Nyx. Nyx pun dikeroyok oleh para superhero yang diciptakan oleh Vision ini. Namun Nyx masih bisa melawan. Vision terus menciptakan jendela-jendela lainnya dan membuat semakin banyak para superhero yang muncul di sana. Semakin banyak jendela yang diciptakan oleh Vision, semakin banyak karakter yang muncul untuk melawan Nyx. Nyx yang dikeroyok habis-habisan oleh para superhero ini pun mulai terdesak. Vision berkata jika Nyx tidak akan bisa menang di sini, karena Nyx sudah bermain-main dengan House of Idea.
Vision yang dari tadi menciptakan banyak superhero mulai menyerang Nyx ini dengan wujudnya yang mengeluarkan api. Dengan apinya tersebut, Vision membakar Nyx ini hingga tidak tersisa apapun. Nyx yang notabene-nya adalah dewa dengan kekuatan penuh dan keabadiannya tewas dengan mudah di hadapan Vision House of Idea ini. Dan setelah kekalahan Nyx, Vision pun keluar dari House of Idea ini dan kembali ke tempat rekan-rekannya. Ya, kurang lebih begitulah cerita di mana Vision ini bisa menggunakan kekuatan dari House of Idea. Nah, sekarang kita akan coba mengupas sedikit sekuat apa Vision House of Idea ini. Vision ini ya memiliki semua kemampuan umum yang biasa dimiliki oleh Vision. Namun saat dia masuk ke dalam House of Idea ini dan menggunakan semua database-nya tentang semua superhero dan menciptakan cerita di House of Idea, Vision menjadi sangat kuat. Di mana bisa dibilang Vision ini seperti memiliki serpihan kekuatan dari The One Above All itu sendiri, di mana dia bebas menciptakan banyak karakter yang bertarung untuk dirinya. Dan juga Vision menyadari jika dirinya adalah bagian dari cerita Marvel. Belum lagi, Vision di sini belumlah menggunakan semua kekuatan dari House of Idea. Dengan kekuatan dari House of Idea, Vision bisa saja menghapus keberadaan Nyx dengan mudahnya, hanya dengan menulis ulang cerita tentang Nyx ini. Namun di sini, Vision sudah cukup menunjukkan seberapa hebat dirinya, yang mana bisa membakar Nyx sampai habis dengan mudah. Ya, kalau dibilang, Nyx itu sudah masuk levelnya universe atau multiverse, di mana dia bisa menyelimuti segalanya di universe dengan kegelapannya. Dan makhluk sekuat ini dengan mudahnya kalah oleh Vision, yang bahkan belum menggunakan semua kekuatan dari House of Idea. Ya, bisa dibilang Vision House of Idea ini sudah berada di level yang sangat tidak ngotak. Dan ya, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini biar admin Bujang semakin semangat untuk bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.